Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sudantika dengan NIM H2010179 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini saya akan membahas materi mengenai kebudayaan sekolah dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irma Inesia Sri Utami selaku dosen mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang telah memberikan saya tugas ini, sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Video ini saya buat dengan tujuan agar saya dan penonton bisa lebih memahami apa itu kebudayaan sekolah dan apa saja contoh-contoh dari kebudayaan sekolah. Sebelum membahas kebudayaan sekolah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebudayaan dan apa itu sekolah. Menurut Kuncharaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengartikan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sedangkan sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non-formal, dan informal, di mana pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan untuk memberi pengajaran dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik dan guru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebudayaan sekolah adalah kehidupan serta norma-norma yang berlaku di sekolah. Budaya sekolah dipegang bersama oleh kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan siswa sebagai dasar mereka dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul di sekolah. Setiap sekolah harus dapat menciptakan budaya sekolah sendiri sebagai identitas diri dan juga sebagai rasa kebanggaan akan sekolah. Jamari Madapi membagi jenis-jenis kebudayaan sekolah menjadi 3, yaitu yang pertama ada budaya sekolah yang positif. Budaya sekolah yang positif meliputi semua kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, misalnya kerjasama dalam mencapai prestasi, penghargaan terhadap prestasi, dan komitmen dalam belajar. Yang kedua ada budaya sekolah yang negatif. Budaya sekolah yang negatif adalah budaya yang berlawanan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Artinya, anti terhadap perubahan. Misalnya dapat berupa siswa takut salah, siswa takut bertanya, dan siswa jarang bekerja sama dengan siswa lain. Yang terakhir ada budaya sekolah yang netral. Budaya ini tidak berfokus pada satu sisi, namun dapat memberikan sumbangan positif terhadap perkembangan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini bisa berupa arisan keluarga sekolah, seragam guru, seragam siswa, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh kebudayaan sekolah. Yang pertama ada upacara. Upacara menurut KBBI adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting. Contohnya, upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin, upacara kemerdekaan, upacara untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, upacara Hari Pahlawan, dan lain-lain. Yang kedua ada seragam sekolah. Seragam sekolah adalah seragam atau seperangkat pakaian standar yang dikenakan di lembaga pendidikan. Seragam sekolah yang satu dengan seragam sekolah yang lainnya pun berbeda. Perbedaan seragam biasanya terdapat pada seragam batik atau baju batik. Motif baju batik antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya berbeda, karena baju batik merupakan identitas sekolah tersebut. Jadwal penggunaan seragam antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya pun terkadang berbeda. Contohnya saja, pemakaian baju pramuka. Di sekolah-sekolah Kabupaten Bogor, baju pramuka dipakai di saat hari Kamis. Sekolah-sekolah di Kota Bogor memakai baju pramuka di hari Selasa. Sedangkan wilayah Jakarta memakai baju pramuka pada hari Rabu. Yang ketiga ada aturan tata tertib. Tata tertib sekolah adalah peraturan sekolah yang harus kita patuhi. Tata tertib antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya berbeda.
Antara sekolah biasa dan sekolah agama pun berbeda, di mana biasanya tata tertib sekolah agama lebih menekankan pada nilai-nilai agama. Yang keempat ada kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang pada hal yang sama. Contoh kebiasaan-kebiasaan di sekolah yaitu melaksanakan acara Maulid Nabi, pentas seni, perpisahan, sholat duha dan pengajian bersama, senam di hari tertentu, kegiatan literasi bersama, adiwiyata, menyanyikan lagu wajib atau lagu daerah setiap hari sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, menerapkan budaya 5S, supporteran, dan kelas meeting. Lalu, apakah kebiasaan-kebiasaan negatif yang sering dilakukan oleh siswa seperti mencontek, tawuran, dan vandalisme termasuk ke dalam kebudayaan sekolah? Indonesia. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is Indonesia. Hey, guns in my area. I got the strap. Berdasarkan pembagian jenis-jenis kebudayaan menurut Jemari yang sebelumnya saya jelaskan, ketiga kebiasaan itu termasuk ke dalam jenis kebudayaan sekolah yang bersifat negatif. Tetapi menurut saya ketiga hal ini lebih baik disebut sebagai kenakalan remaja atau penyimpangan dibandingkan disebut sebagai kebudayaan sekolah, karena secara umum budaya sekolah itu mengarah kepada hal-hal positif yang tidak melanggar nilai dan norma yang ada pada masyarakat. Yang termasuk budaya sekolah harus diwariskan atau dilestarikan, sedangkan mencontek, tawuran, dan vandalisme harus dihilangkan karena sangat merugikan, yang akibatnya dapat mencemari nama baik keluarga dan sekolah, serta dapat merusak masa depan anak itu sendiri. Upaya yang bisa dilakukan guna meminimalisir aksi vandalisme yaitu dengan menyediakan wahana berekspresi, terutama seni grafiti atau seni mural, dan supaya lebih bersemangat bisa dibuat lomba, seperti yang dilakukan oleh SMPN 1 Ciawi yang membuat lomba mural untuk siswa-siswanya. Untuk mengatasi siswa yang sering tawuran dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan agar siswa bisa menyelesaikan masalahnya secara baik-baik dan tanpa kekerasan, membuat program ekstrakurikuler bela diri seperti pencaksilat, taekwondo, wushu, karate, dan lain-lain. Bisa juga dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tawuran agar ia jera. Sedangkan untuk mengatasi siswa yang sering mencontek dapat menggunakan cara menanamkan nilai kejujuran dalam diri siswa dan menjadi guru yang tegas saat berlangsungnya ujian, sehingga tidak ada celah bagi siswa untuk menyontek. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.